jelasin materi kami dengan judul paragraf. Nah, oke. Mungkin kami izin share screen terlebih dahulu, teman-teman. Boleh Hana dibantu? Oke, nih teman-teman, nama kelompok ada Hana, Hani, sama Iva sendiri. Oke, next slide. Nih. Next. Oke, adapun topik hari ini yang akan kita bahas, teman-teman. Nah, yang pertama ada pengertian paragraf. Jadi, gimana sih pengertiannya? Terus, ciri-ciri paragraf, fungsi paragraf, jenis-jenis paragraf, pikiran utama dan kalimat topik, syarat-syarat paragraf yang baik, terus gimana pengembangan paragraf ini. Nah, mungkin dari pengertian paragraf terlebih dahulu. Pengertian paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Oke, next slide. Adapun ciri-ciri paragraf. Yang pertama, paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ciri kedua, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Next slide. Oke, adapun ciri ketiga, yaitu kalimat pertama bertakuk ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa, misalnya surat, dan 8 ketukan untuk jenis karangan ilmiah formal, misalnya makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Dan ciri keempat, yaitu paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang sangat spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Oke, untuk slide selanjutnya mungkin dapat dijelaskan oleh Hana. Oke, makasih Yuka. Yang selanjutnya itu ada fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama itu adalah mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua yaitu menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Yang ketiga yaitu ada memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Dan yang terakhir yaitu ada memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Nah, ada jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada 2. Yang pertama yaitu paragraf pengantar. Pengantar berfungsi untuk memberitahukan latar belakang, masalah, tujuan, anggapan dasar. Fungsi paragraf pengantar itu menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang, pentingnya pemecahan masalah, menyatakan tesis, dan menyatakan pendirian atau pernyataan maksud dari seorang penulis tersebut. Nah, contohnya seperti ini sudah banyak materi bahasa Indonesia diajarkan di perguruan tinggi. Tapi mahasiswa masih tetap mengeluhkan tugas menulis makalah, paper, atau skripsi. Mahasiswa yang tidak mengeluh pun belum dapat mengarang dengan bahasa Indonesia yang baik. Mengapa hal ini terjadi? Jadi itu merupakan contoh dari paragraf pengarang. Yang kedua yaitu ada paragraf pengembang. Fungsi paragraf pengembang yaitu menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan atau menerangkan. Kata-kata yang lazim itu contohnya itu seperti mengidentifikasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada menolak konsep, itu seperti alasan, argumentasi atau pembuktian, contoh, fakta, rincian, menyajikan dukungan. Kata-kata yang lazim seperti bertentangan dengan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada mendukung konsep, itu seperti argumen, argumentasi, contoh, alasan, fakta, rincian. Kata-kata yang lazim seperti lebih jauh, sejalan dengan hal itu, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini adalah contoh dari paragraf pengembang. Next, Han.
Kemudian ada pikiran utama dan kalimat topik. Pikiran utama kalimat topik ini merupakan struktur penyusun dari paragraf. Pikiran utama yaitu topik yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Pikiran utama ini dijelaskan dalam kalimat topik. Dalam paragraf, pikiran utama berfungsi sebagai pengendali keseluruhan paragraf. Paragraf yang berisi analisis, klasifikasi, deduktif, induktif, sebaiknya menggunakan kalimat topik. Nah, kalimat topik ini ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf, dan ada juga ada di awal, di akhir, ada juga di tengah. Nah, kalimat topik pada awal paragraf ini dia bersifat umum, kemudian dia setelah kalimat topik di awal paragraf, selanjutnya itu dia dilengkapi dengan kalimat pikiran penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian contohnya seperti di bawah ini. Next kan. Yang kedua yaitu ada kalimat topik pada akhir paragraf, itu diakhiri kalimat topik dan diawali dengan kalimat penjelas. Menyajikan kasus khusus, contoh, penjelasan, keterangan, atau analisis lebih dahulu, barulah ditutup dengan kalimat topik. Ini biasanya dia bersifat induktif. Contohnya seperti di bawah ini. Next kan. Yang ketiga yaitu ada kalimat topik di awal dan akhir paragraf, itu dia berpengaruh pada penalaran. Jadi kalimat topik pada awal paragraf dia menimbulkan sifat deduktif, di akhir dia bersifat induktif, dan di awal dan di akhir dia bersifat deduktif induktif. Nah, seperti di bawah ini ada sebuah kalimat yang dimana paragraf deduktif itu berada di kalimat yang pertama, yang paragraf kalimat topik itu di kalimat pertama sebagai bersifat deduktif, dan yang kalimat penjelas itu dia ada di nomor 4 sebagai bersifat induktif. Lanjutkan. Kemudian ada kalimat topik di tengah paragraf. Itu ada diawali dengan kalimat penjelas, diakhiri juga dengan kalimat penjelas, sehingga dia menggunakan pola penalaran induktif deduktif. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian akan dilanjutkan. Kemudian ada syarat paragraf yang baik. Lanjutkan. Yang pertama itu ada kesatuan paragraf, yang kedua ada kepaduan. Kesatuan paragraf itu kesatuan pikiran juga. Setiap paragraf hanya berisi satu pikiran. Paragraf itu dapat berupa beberapa kalimat, tetapi seluruhnya harus merupakan kesatuan. Jika terdapat kalimat yang sumbang, paragraf akan rusak kesatuannya. Nah, yang kedua itu ada kepaduan. Paragraf dinyatakan padu jika dibangun dengan kalimat-kalimat yang berhubungan logis. Kemudian hubungan pikiran-pikiran yang ada di dalam paragraf menghasilkan kejelasan struktur dan makna paragraf. Next kan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Baiklah, saya akan melanjutkan syarat paragraf yang baik. Syarat paragraf yang baik yang ketiga yaitu ketuntasan. Ketuntasan ialah kesempurnaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan yang pertama dengan klasifikasi. Klasifikasi yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Ketuntasan klasifikasi tidak memungkinkan adanya bagian yang tidak masuk kelompok klasifikasi. Klasifikasi ada dua jenis. Yang pertama, klasifikasi sederhana, yaitu membagi sesuatu ke dalam dua kelompok. Misalnya, pria dan wanita, besar dan kecil, baik dan buruk. Yang kedua, klasifikasi kompleks, membagi sesuatu menjadi lebih dari dua kelompok. Misalnya, besar, sedang, kecil. Pengusaha besar, menengah, dan kecil. Negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Selanjutnya ada ketuntasan bahasan. Ketuntasan bahasan yaitu kesempurnaan membahas materi secara menyeluruh dan utuh. Hal ini harus dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang salah, tidak sahih, dan tidak valid. Syarat paragraf yang baik yang keempat yaitu konsistensi sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dalam cerita, pengarang sering menggunakan sudut pandang. Contohnya aku seolah-olah menceritakan dirinya sendiri.
dia atau ia seolah-olah menceritakan dia. Dalam karangan ilmiah, pengarang menggunakan penulis sekali menggunakan sudut pandang tersebut harus menggunakannya secara konsisten dan tidak boleh berganti sejak awal sampai akhir. Yang kelima ada keruntutan. Keruntutan adalah penyusunan urutan gagasan dalam karangan. Karangan yang runtut enak dibaca, dapat dipahami dengan mudah, dan menyenangkan pembacanya. Keruntutan dapat dilakukan dengan beberapa cara atau secara bersamaan dari berbagai cara. Dengan penalaran, kejelasan gagasan, makna, dan struktur, kata transisi yang tepat, kata ganti yang tepat, ikatan makna yang jelas, penggunaan idiomatik yang tepat, komunikasi yang efektif, contoh terpahami, merangsang kreativitas, dan membangun suasana, seperti ilmiah, objektivitas, menyenangkan, dan yang terakhir hubungan antar gagasan, antar kata, dan antar kalimat yang tidak terputus. Yang selanjutnya ada pengembangan paragraf. Mengutip dari Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Lampung, pola pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Metode pengembangan paragraf. Berikut ini adalah beberapa metode pengembangan paragraf, yaitu yang pertama, pengembangan paragraf klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf klimaks berarti menyusun alinea dan gagasan bahwa yang paling rendah kedudukannya kemudian berangsur-angsur ke gagasan lain sampai pada gagasan yang tertinggi kedudukannya atau kepentingannya. Pengembangan paragraf anti klimaks yaitu pengembangan paragraf kebalikan dari pengembangan klimaks. Yang kedua ada pengembangan paragraf sudut pandang. Urutan waktu yaitu paragraf dikembangkan berdasarkan kronologis waktunya. Berdasarkan urutan ruang, yaitu paragraf dikembangkan dari ruang yang terdekat, kemudian secara berurutan digambarkan ruang di depan, di samping, di belakang, dan seterusnya. Yang ketiga ada pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan. Paragraf bisa dikembangkan dengan cara membandingkan atau mempertentangkan dua hal. Yang dibandingkan adalah dua hal yang sama tingkatnya, dan kedua hal itu memang mempunyai persamaan dan perbedaan. Yang keempat ada pengembangan paragraf analogi. Paragraf dikembangkan dengan membandingkan dua hal yang memiliki persamaan bentuknya atau fungsinya. Bisa juga untuk membandingkan sesuatu yang harus dikenal umum dengan hal yang kurang atau dikenal umum sehingga hal ini bisa dipahami dengan jelas. Yang kelima ada pengembangan paragraf contoh. Pengembangan paragraf dengan memberikan contoh agar suatu hal yang terlalu umum bisa dijelaskan secara konkret. Yang keenam ada pengembangan paragraf proses. Pengembangan paragraf dengan metode proses bisa dilakukan dengan cara menyusun secara teratur suatu proses kerja. Proses merupakan suatu urutan tindakan untuk menghasilkan sesuatu. Urutannya harus dijelaskan sesuai dengan tahapan kejadian secara kronologis dan menyeluruh. Baiklah, untuk selanjutnya akan dikembalikan pada Yufa. Oke Hani, makasih Hani. Jadi teman-teman ini ada 10 poin ya, sisanya Val lanjutin. Yang ketujuh, bagaimana sih metode pengembangannya? Yang ketujuh, pengembangan paragraf sebab akibat. Nah ini bisa dibaca, kalau dibaca panjang. Jadi sebab akibat tuh berarti kita awali paragraf tuh gimana awalnya, sebabnya, terus akibatnya gimana. Mungkin ya, dari seorang ibu gitu, terus akibatnya dia gini. Itu bisa jadi pengembangan paragraf. Yang kedelapan, pengembangan paragraf umum atau khusus. Umum khusus, yaitu pengembangan dari umum ke khusus akan menghasilkan alinea deduktif. Sebaliknya, pengembangan dari khusus ke umum akan menghasilkan alinea induktif. Nah, jadi yang khususnya ini, pengembangan khusus ke umum, jadi intinya itu akan selalu berada di bagian yang khususnya. Keduanya secara merupakan pengembangan alinea paling umum dan banyak digunakan. Lanjut. Oke, yang 9, pengembangan paragraf klasifikasi. Nah, bisa nih dengan cara pengklasifikasian atau pengelompokan suatu pokok permasalahan dilanjutkan dengan merinci detail lagi bagian dari kelompok tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan paragraf definisi luas.
Yang dimaksud pengembangan definisi luas ialah pengarang bermaksud memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal yang akan dikembangkan. Next. Nah, udah. Jadi itu aja teman-teman dari materi paragraf yang bisa kami berikan. Kami ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, Imron. Silakan Imron. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Yufa dan teman-teman dan kelompok 7 yang sudah mempersilahkan Imron untuk bertanya. Imron izin bertanya di sini tentang tadi syarat paragraf yang baik. Coba bisa turun ke bawah lagi. Nah ini ke satu. Nah paragrafnya ini terlalu panjang itu. Jadi kita pecah jadi dua gitu, dua paragraf. Padahal paragraf 1 dengan paragraf 2 itu masih satu pikiran tuh. Masih dalam satu pikiran itu, masih satu ide yang sama gitu. Tapi kita pecah jadi dua karena kebutuhan penulisan kita yang kalau kita satukan rasanya itu terlalu panjang itu. Apakah itu masih disebut sebagai paragraf yang baik atau tidak? Masih, mungkin itu aja. Oke, Imron. Ada lagi pertanyaan lain? Izin, with ini sesinya tanya langsung jawab atau gimana? Boleh, Kak. Oke, jadi bagus. Terima kasih atas pertanyaannya, Imron. Pak izin menjawab. Mungkin bisa ditambahin sama teman-teman lain juga nanti. Jadi tadi kan misalnya paragraf kita itu nggak cukup dalam satu paragraf aja kayaknya, tapi masih dalam satu ide pikiran. Jadi kita bagi dua aja gimana? Nah itu masih masuk nggak ke dalam klasifikasi paragraf yang baik? Sejauh ini itu nggak apa Imron sebenarnya, tapi alangkah lebih baiknya paragraf itu kan singkat, jelas, padat gitu, efektif kalimatnya yang digunakan. Jadi alangkah lebih baiknya satu paragraf itu cuma mengandung berisi satu pikiran, paragraf berikutnya satu pikiran lagi gitu. Jadi kalau mau dipecah mungkin kurang baik sepertinya. Atau mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain, Hana sama Hani. Udah, Pak. Udah, Pak. Mungkin begitu Imron. Atau tanggapan dari teman-teman yang lain atau Imron sendiri gimana? Nggak ada sih, Pak. Ini biar ada yang nanya aja. Soalnya Bu nyuruh ada yang nanya kan. Ini direkam Ron. Oke, makasih teman-teman. Ada pertanyaan lain teman-teman? Nanya aja guys. Fa tadi bikin bagian yang terakhir tuh. Tanyalah bagian terakhir. Terakhir. Pengembangan paragraf. Mana nih? Masih tidur atau gimana nih? Ya lah. Oke lah. Wait, mungkin udah boleh diakhiri, Wait. Wait. Oh, kalau nggak ada yang bertanya, boleh, Pak. Tunggu guys, belum di SS. Oke teman-teman, bentar, Min. Oke teman-teman, terima kasih buat hari ini. Fa mewakili Hana sama Hani juga. Terima kasih atas kontribusi sama perhatiannya untuk presentasi kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. On cam guys, on cam. Dua, mau DSS.
Ayo guys, siapa lagi yang mau ambil? Oke guys, ISS lagi ya. Satu, dua, tiga. Slide kedua, satu, dua, tiga. Ya guys, kasih. Oke guys, I end lagi ya. Dadah. End aja lagi, ay.